kan gitu ya. Orang mikirnya udah kemana loh, ini sibuk di sini ya. Lalu masalah IQ ya, ini IQ generasi sekarang tuh semakin, kalau dites Pak, semakin tinggi semakin rendah? Enggak, semakin rendah. Tanya Bu Olvi ya, betul nggak? Semakin tahun semakin turun ya. Dulu mencari orang yang IQ-nya 110 mudah, sekarang nyari 100 aja setengah mati loh Pak. Kok jadi turun ya? Kenapa coba? Generasi baru kok IQ-nya semakin turun? Gadget. Nah, karena semuanya instan Pak. Orang zaman dulu coba, zaman sekolah, tolong, betul ya, tolong buat clipping. Waduh, cari ke tetangga, cari kemana Pak ya? Zaman sekarang? Ya iya, clipping kok Google. Mana ada clipping Google gitu ya? Semua lengkap lagi, A sampai Z-nya ada. Ya, jadi taraf IQ-nya ya kita bingung juga ya, kenapa kok makin turun ya? Oh, rupanya karena semuanya instan, knowledge-nya tuh udah instan. Nggak ada fight lagi. Ya. Selalu rata-rata 95, 98 tuh udah kita anggap paling bagus tuh. Gitu ya. Sulit cari yang di atas 100 sekarang. Ya, satu IQ. Geografis? Hah? Nah, ini juga dilematis sebenarnya Pak ya. Kalau dari sisi tertentu geografi kita luar biasa, tapi pemanfaatannya masih belum optimal gitu ya. Terakhir pola pikir. Gimana kira-kira? Hah? Sama nggak sih kita dengan orang dari luar? Sama Pak. Penemu 4G siapa? Orang Semarang. Coba 4G loh Pak, di Indonesia nggak dihargai, diambil sama Jepang, dijual sama Jepang dengan nilai tinggi, dipakai sama kita, lucu tuh ya, mubang-mubang nggak karuan gitu ya, dibuat sama kita, dibeli sama orang, dikembangkan sama orang, dijual sama kita lagi. 4G, ini udah mau generasi apa sekarang? 5G. Nah, ini tahun ini kalau 5G nih ya, itu bandwidthnya gede. Bapak YouTube tuh, wah udah top thread. Kalau download tuh udah tinggal detik, hitungan detik tuh. Gak kayak sekarang ya, download masih ngeok 10 menit gitu kan ya. Ini udah tinggal 1 detik selesai. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini Pak, ya, jadi sebenarnya masalah kita nih apa sih? Masalah paling besar kita apa sih sebenarnya? Yuk kita lihat ya. Pendidikan, pola pikir. Pola pikir, pendidikan. Ini dua hal. Sama ini satu ya, geografis sebenarnya yang kita manfaatkan. Tapi dua ini penting Pak. Nah, makanya dalam problem solving ya, kita kerja itu bukan sekedar kerja Pak. Kerja dengan berpikir sama enggak? Hah? Beda Pak. Kalau kerja itu misalnya contoh, saya mindahin meja ini dari sini ke sana, udah selesai. Itu kerja namanya. Kalau berpikir, sebentar, supaya lebih mudah gimana ya caranya? Betul nggak? Dan di Indonesia ini yang jadi masalah apa Pak? Kalau kita lihat di perbandingan dengan luar. Itu politik ya biasanya ya. Nah, politiknya begitu Pak. Kalau bisa diperlukan lebih mudah, itu juga mental yang harus sudah mau ini ya. Orang luar kalau lihat Pak, sekarang orang buat aspal, ya kalau saya lihat di YouTube tuh ya, di mana ya, daerah mana tuh ya, di Eropa apa di mana gitu ya, aspal itu mereka bisa buat 1 jam itu hampir 5 kilo. Wow, aspal loh. Tuh di kita masih berapa? Wah, 2 hari. Ini set. Berarti apa? Yang kita perlukan sekarang adalah berpikir tentang teknologi. Nah, pola pikirnya harus dirubah Pak. Ya. Nah, makanya Bu Made sempat ngomong kemarin kan, sebenarnya teman-teman ini kalau saya lihat dari hasil evaluasi OLDP, ini bagus. Asal yang atas mau mensupport. Jangan udah buat OLDP capek-capek project Pak ya, kita nilai bagus, atasan bilang bagus, terus gimana? Ya nggak ada dana mah nggak dikasih. Waduh, saya bilang sayang banget nih. Wah, sementara perusahaan lain udah ngincer tuh. Ya, kalau perusahaan luar tuh Pak, itu orang yang, kalau orang pinter di negara manapun diambil tuh. Blue Energy, coba di Indonesia sempat terekspos sampai masuk TV itu hanya 1 bulan, terus hilang. Apakah hilang enggak? Ya,
nongol di luar Pak, diambil orangnya sama orang luar negeri, padahal dia pendidikannya rendah, dia bisa membuat dari air putih itu menjadi energi. Dia buktikan loh Pak, sampai ada apa videonya, filmnya, ini air loh Pak, bukan minyak, jalan Pak, orangnya hilang, bukan hilang mati Pak, dipakai sama orang luar, kita ketinggalan lagi dan lain sebagainya ya. Jadi potensi ini harusnya kalau perusahaan mau melihat ini potensi yang luar biasa nih, hanya tinggal kita fasilitasi ya, dan mental merasa bahwa generasi yang bawah ini jadi ancaman harus mulai hilang, kalau enggak susah ya. Kita ini masih terus terang ya, banyak yang saya lihat tuh pimpinan-pimpinan yang merasa bahwa kalau bawahan itu lebih pinter itu sebagai ancaman. Wah repot, mau sampai kapan ya. Padahal kalau orang di luar Pak, itu malah ditarik Pak, orang-orang hebat di semua bidang. Jagonya Jack Ma apa? Jack Ma, mana itu Jack Ma ya? Wah ini Jack Ma ya. Dia ngerti internet enggak? Enggak. Ngerti teknologi komputer enggak? Enggak. Tapi dia tahu, oh saya butuh orang-orang pintar di bidang ini. Saya idenya orang pintar saya tarik. Tarik Pak dari semua negara, dari semua bidang. Jago-jago. Sekarang jadi orang terkaya. Nah harusnya begitu Pak, yang bener loh ya. Bukan yang lihat pintar, waduh, wah bahaya nih, tutup karirnya. Betul enggak? Pinter nih, mutasi ya, sebelah sono. Wah, wes piye itu.